Saya ingin tanya satu dengan Bapak, polanya cepat nih Pak. Biasa main kasti atau main kelereng? Main kelereng lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kawan-kawan GSP, Jejak Sejarah Pekanbaru. Salam petang dari kami. Dan petang ini kita akan bersembang bersama orang nomor 2 di Pekanbaru. Anda mungkin tahu, yaitu Bapak Haji Ayat Cahyadi. Beliau ini keseharian adalah Wakil Wali Kota Pekanbaru. Dan alhamdulillah petang ini kita diterima oleh beliau di ruangan kerjanya di Mall Plaza Pekanbaru di Jalan Sudirman Pekanbaru. Kita nanti akan bercerita dengan beliau tentang kota ini, terutama tentang sejarah kota ini. Dan mungkin beliau juga akan menceritakan kepada kita tentang pendapat-pendapat yang seputar perspektif pribadi beliau terhadap kemajuan sejarah baik lalu, sekarang atau masa yang akan datang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana? Kelihatannya agak sedikit ceria. Alhamdulillah. Walaupun kita harus tetap pakai masker, ini jaga jarak, walaupun ini ada 1 meter lebih. Ada 1 meter. Sering cuci tangan. Dan juga ini kita kelihatannya mulai mengarah ke kemarau. Ini kepada masyarakat untuk jangan buang api sembarangan. Iya. Itu pesan. Jangan sebagai ada lahan yang terbakar ya. Memang di musim kemarau ini salah satu persoalan kita adalah persoalan asap. Dan ini pesan khusus dari Pak Ayat di awal pembicaraan kita, di awal bincang kita, masyarakat untuk berhati-hati menggunakan api. Jangan main api, begitu kata beliau. Karena kalau terlalu ini main api nanti bahayanya bukan sebatas kebakaran ya Pak, tapi juga ada asap. Pak, oke. Saat ini kawan-kawan di Pekanbaru, terutama kawan-kawan yang bergerak di sebagai pemerhati sejarah dan budaya, mereka sekarang sedang bergiat nih Pak untuk memajukan Pekanbaru dari sisi budaya dan sisi sejarah. Tanggapan Bapak secara pribadi Pak terhadap aktivitas seperti ini? Iya, saya sangat mengapresiasi ya, anak-anak muda kita di Kota Pekanbaru yang konsen, perhatian serius terhadap sejarah ya, dan budaya serta peningkatan pariwisata Kota Pekanbaru. Yang mereka ini saya pernah ngobrol nih di bawah Jembatan Siak 3 ya. Jembatan Siak 3. Tepatnya di tepi Sungai Siak, tepatnya di RTH Rumah Singgah Tuan Kadi. Mereka menyebutnya Komunitas Jejak Sejarah Pariwisata. Disingkat JSP. Jejak Sejarah Pariwisata. Jadi sangat bagus sekali. Pertama tentang sejarah, kita tidak boleh melupakan sejarah. Apa istilahnya itu? Jas merah. Jas merah. Jangan gampang melupakan. Jangan melupakan sejarah. Termasuk tentu sejarah Kota Pekanbaru yang kita cintai ini. Nah, kemudian tentu dari sejarah ini juga sangat potensi kita untuk mengembangkan pariwisata. Ya kita bisa belajar lah, yang nggak usah jauh-jauh belajarnya sampai yang jauh-jauh, yang dekat kita saja. Malaka. Dulu kan Malaka ini kalau sebelum tahun-tahun 2000-an lah ya, mungkin masih tahun 90-an masih ada speed ya. Dari Pekanbaru, Pelita Pantai ya dulu tuh ya, Pelita Pantai ke arah Malaka, naik speed sampai Malaka. Kita betul-betul bertetangga ya Pak? Oh iya, kan apalagi sekarang dengan sudah ada tol Permai,
Pekanbaru Dumai. Dari Dumai ke Melaka kan tinggal nyebrang saja pakai speed 3 jam gitu. Cuman beda pola. Nah, kita lihat bagaimana Melaka ini ketika sejarahnya ditata dengan baik, ya, ini pariwisatanya meningkat. Apalagi kemudian ditambah penataan ya beberapa venue-venue. Misalnya ada, ya sebetulnya mirip-mirip inilah Sungai Sail kita. Iya. Mungkin kalau sungai mungkin ya kita anggap Sungai Sail kita, memang dia Sungai Malaka ya, yang langsung ke muaranya itu ke laut Malaka, ke Selat Malaka. Jadi bagus sekali, saya pikir, saya mengapresiasi dan terus ditingkatkan. Kalau saya mau diundang lagi boleh. Boleh. Iya. Undang lagi ya. Iya. Pak, untuk cerita selanjutnya. Cerita masalah ketika sekolah dulu. Berapa nilai sejarah, Pak? Sekolah ya, saya ini sejarah ini sebetulnya termasuk yang dibilang hobi tidak, ya artinya suka tidak, namun nilai sejarah saya paling bagus terus. Iya. Rata-rata 9, kadang-kadang 10. Iya. Saya orang yang suka sejarah itu rajin membaca. Iya, betul. Sejarah apa yang paling ini? Waktu sekolah, entah itu SD, SMP, SMA. ya sejarah yang di buku saja. Nah ini yang mungkin juga menjadi ini kita ya, sejarah kita di Bumi ini jarang yang dimasukkan ke dalam, boleh dibilang sedikit gitu ya. Termasuk nanti mungkin ini kepada komunitas jejak sejarah ini sudah lama saya ini terbetik ketika saya baca misalnya di Wikipedia tentang di mana Raja Kecil dilahirkan, kok di Wikipedia dibilangnya di Pagaruyung gitu. Nah ini perlu diluruskan juga gitu ya. Di mana sebetulnya gitu ya? Artinya Bapak berharap ada. Ya walaupun memang Raja Kecil itu dibesarkan di Pagaruyung, tapi kalau tentang lahirnya menurut saya ini harus diteliti nih sama jejak sejarah ini, komunitas jejak sejarah gitu ya. Artinya Bapak berharap GSP ini menjadi sebuah lembaga pemikir lah ya, swadaya yang sifatnya memikirkan, mencari otentisitas sebuah fakta sejarah yang sedang dipahami atau diketahui masyarakat secara umum ya Pak. Betul. Maksudnya seperti itu. Okay. Pak, bicara tentang Sungai Siak. Selain potensi air yang ada di situ dan juga pasar, dulu Sungai Siak itu kan besar kan, besar, sempat menjadi bahagian dari sejarah Pekanbaru. Sekarang itu ketika Bapak berada di kawasan itu, hal seperti apa yang terbayang di pikiran Bapak untuk wah ini harus maju? Apa kira-kira yang terbayang? Kalau boleh tekan itu. Iya. Jadi sebetulnya sudah lama tokoh-tokoh kita ya di Riau termasuk Pekanbaru ini ingin bagaimana kebesaran nama Sungai Siak, dulu namanya Sungai Jantan ya, dengan segala potensinya ya, termasuk ini kan merupakan urat nadi perekonomian ya Riau daratan lah ya. Ini Sungai Siak karena menghubungkan langsung sampai ke Melaka, Selat Malaka ya. Nah itu dulu konsepnya waterfront city, waterfront city. Ya. Sudah lama, bahkan sejak saya belum jadi apa-apa. Konsep waterfront city ini. Saya anggota DPRD itu 2004-2009, wakil ketua DPRD Pekanbaru. Wakil ketua DPRD Pekanbaru. Nah konsep waterfront city itu jauh sebelum itu sudah didengungkan. Nah kita ingin memang ini ya Sungai Siak harus menjadi ikon kita. Ya, belum ke Pekanbaru kalau belum ya naik perahu di Sungai Siak. Bukan mandi aja. Kalau bisa mandi sekali Pak. Ya, kalau sering kan diungkapkan oleh ini kita, kalau sudah minum air Sungai Siak, sulit lupakan. Nggak bisa pulang lagi katanya. Termasuk saya nih. Nah jadi itu konsepnya, kita ingin itu waterfront city. Nah sebetulnya di masa saya sama Pak Wali ini juga kita berupaya ya salah satunya dengan bersinergi berkolaborasi dengan Pemprov itu menjadikan RTH Rumah Singgah Tuan Kadi. Kan sebelumnya tak ada RTH, ini ada RTH ya. Kemudian juga angsur-angsur kita menata kawasan sekitar Pasar Bawah dengan program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh ya. Nah sempat juga memang kita ada penjajakan ya, komunikasi ya, bahkan sudah hampir kepada PKS. Ini bukan partai ya.
perjanjian kerjasama PKS ini. Perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama. Bukan keadilan. Sudah hampir kepada PKS gitu ya. Antara pemerintah Kota Pekanbaru dengan Kenegrian Malaka. Ya. Sempat Menteri Besar Malakanya ke sini, bahkan kalau dengan Menteri Pelancongannya kita beberapa kali mereka ke sini ya, intens ya, bahkan langsung dengan Pak Wali. Kalau saya kan hanya support saja, ya support saja. Yaitu rencananya itu di sekitar ada ex Pelindo ya. Itu sekitar 2 hektar. Nah di situ mau ditata, termasuk itu mau buat itu bagaimana seperti yang dibuat di Malaka, itu ada kapal-kapal pesiar ya, Malaka Cruise River atau Malaka River Cruise gitu ya, mau dibuat seperti itu. Bahkan nanti ada yang dia memadukan antara kapal dan pesawat. Jadi landasannya langsung di Sungai Siak. Iya, di Sungai Siak sebagai ini. Kan biasanya kita kalau naik pesawat kan landasannya di Sultan Syarif Kasim II kan gitu bandaranya. Kalau ini bisa landasannya di Sungai Siak. Itu sudah dalam gambaran. Iya, sudah. Hanya ya inilah ya kita berencana Allah punya ya cara lain. 2020 terpapar Covid. Ya, 2020 terpapar kita ya, semua lockdown termasuk kita ya, Malaysia terutama, kalau kita kan PSBB. Nah terakhir di masa Covid kalau nggak salah di pertengahan 2020 saya coba by phone dengan Menteri Pelancongan Melaka. Ya beliau bilang aduh ini kondisi Covid ini. Iya. Tapi yakin semua. Ini betul. Nggak bakalan di lockdown kan? Oh enggak. Karena habis ini buka lagi, lockdown dibuka lagi. Iya. Mudah-mudahan dengan Malaka ya. Nah termasuk tadi memang akhirnya terhenti nih. Nah jadi sebelum mimpi kita sangat besar gitu ya, cita-cita kita sangat ini untuk bagaimana mengembalikan bagaimana sejarah Pekanbaru tadi, kemudian dengan potensi Sungai Siak yang sangat luar biasa itu. Jadi pesan Pak Wakil tadi dengan kita jaga Sungai Siak, betul, ya harus dijaga, betul. Ya jangan buang sampah sembarangan. Nah ini kan ya pertama itu jangan buang sampah sembarangan. Ya ini juga ya memang karena Sungai Siak ini kan sangat panjang gitu ya, dimana hulunya itu di Kampar sampai kemudian ya hilirnya ya ke Selat Malaka langsung, hampir kurang lebih 300-an kilometer. Nah ini memang juga menjadi kerisauan kita, makanya lebih sebulan yang lalu ya itu juga kita ada Zoom dengan salah satu kota di Jepang. Kota di Jepang, ingin kalau kita lihat Jepang ini kan sungai-sungainya bersih, banyak ikan gitu ya. Iya, betul. Nah kita ingin gitu ya sungai-sungai di Pekanbaru ini bersih ya. Itu dengan pemerintah atau dengan ada pemerintahnya. Baik Pak, bicara tentang seni tradisi permainan rakyat. Sebelum itu sampai, saya ingin tanya satu dengan Bapak. Polanya cepat nih Pak. Biasa main kasti atau main kelereng? Main kelereng lah. Main kelereng. Encik Puan dan Tuan sekalian bisa lihat video kami di channel YouTube-nya JSP. Nah jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih Encik Puan. Bye.